Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan mengulas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan karena pada saat ini sudah memasuki bulan November, tentunya kita semua tahu bahwa ada peristiwa luar biasa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan, yaitu Pertempuran Surabaya. Sebelum menceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung, terlebih dahulu admin akan menjelaskan insiden apa saja yang terjadi sampai akhirnya memicu pertempuran tersebut. Seperti kita ketahui bersama, sebelum kemerdekaan, di tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Indonesia. Mereka kemudian menyerang dan memaksa Belanda untuk menyerahkan Pulau Jawa kepada mereka. Usaha tersebut akhirnya terjawab dengan perjanjian Kalijati, yaitu Belanda menyerahkan kekuasaannya di Jawa kepada pemerintah Jepang. Namun hanya 3 tahun setelahnya, Jepang kemudian harus menyerah kepada sekutu, dan peristiwa inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah proklamasi, pemerintah Indonesia kemudian gencar menanamkan nilai kebangsaan dan apa sebenarnya makna dari merdeka. Pemerintah juga terus memberikan sosialisasi bahwa bendera merah putih adalah bendera kebangsaan Indonesia. Sehingga masyarakat yang begitu antusias, banyak sekali yang mengibarkan bendera merah putih di berbagai tempat, khususnya di kota-kota besar, yang salah satunya adalah Surabaya. Di saat itu pula, gencar dilakukan pelucutan senjata yang dimiliki oleh tentara Jepang, sehingga banyak sekali gesekan-gesekan di berbagai tempat. Dan kekacauan ini semakin diperparah dengan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia. Di tanggal 15 September 1945, tentara Inggris datang dan kemudian bergabung dengan AFNI, yaitu Allied Force Netherlands East Indies, dan mereka mengaku hal ini atas keputusan dan juga atas nama Blok Sekutu. Pasukan ini dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Mereka awalnya datang dengan berdalih bahwa kedatangannya adalah menjaga stabilitas. Mereka juga akan melucuti tentara Jepang serta memulangkan mereka kembali ke negaranya. Namun sebenarnya bukan ini maksud dari mereka. Mereka sebenarnya ingin mengambil alih kekuasaan untuk kemudian mengembalikannya di bawah administrasi pemerintah Belanda. Netherlands Indies Civil Administration, atau yang bisa disebut dengan NICA, ternyata ikut membonceng bersama dengan rombongan tentara Inggris dengan maksud dari kekuasaan tersebut. Tentu saja hal ini memunculkan perlawanan. Masyarakat apalagi para pejuang, mereka semua menolak karena beranggapan bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintahan yang sah. Pemerintah Inggris dan Belanda rupanya benar-benar tidak ingin mengakui kemerdekaan. Di tanggal 18 September 1945, tepat adalah pukul 21.00, Blokman beserta dengan kelompoknya, mereka mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Bendera tersebut terdiri dari 3 warna, yaitu merah, putih, dan juga biru. Mereka mengibarkan tanpa izin dari pemerintah Indonesia terlebih dahulu. Ketika keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya, mereka sangat marah karena Belanda dianggap menghina kedaulatan. Bagaimana tidak? Gerakan untuk mengibarkan bendera merah putih masih santer, namun mereka dengan lancang justru menancapkan bendera negara lain. Dan langsung saja di hari itu, Presiden Sudirman, para pejuang, dan juga para diplomat, mereka datang ke Hotel Yamato. Dan kemudian mereka masuk dengan dipimpin oleh Sidik dan Haryono. Begitu juga dengan kerumunan massa, sebagian pemuda itu masuk dengan penuh amarah. Akhirnya, Sidik dan Haryono berunding dengan Plukman dan juga beberapa orang Belanda lainnya. Dalam perundingan tersebut, Plukman dengan keras menolak untuk menurunkan bendera. Mereka pun menolak untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Perundingan pun semakin panas, dan para perwakilan dari Indonesia pun semakin naik pitam. Dan puncaknya adalah ketika Plukman mengancam dengan mengeluarkan sebuah pistol. Sontak langsung terjadi perkelahian. Sidik kemudian memegang leher Plukman dan langsung mencekiknya hingga tewas di tempat itu. Para penjaga yang mendengar tembakan yang sempat dikeluarkan oleh Plukman, mereka kemudian langsung masuk ke dalam ruangan dan langsung menembak ke arah Sidik. Sidik pun akhirnya gugur di tempat itu. Sementara di luar gedung, massa yang datang semakin banyak. Kalimat merdeka dan juga takbir terdengar di antara mereka. Dan ketika tahu bahwa terjadi kekacauan di dalam hotel, mereka langsung merangsek masuk dan naik ke atas gedung.
Warga yang berhasil naik, mereka langsung merobek warna biru dari bendera itu, sehingga hanya menyisakan warna merah dan juga putih. Bendera itu kemudian ditegakkan kembali, dan kemudian mereka berteriak dengan seruan merdeka. Inilah awal dari perselisihan antara Indonesia dan juga Belanda atau Inggris. Kekacauan-kekacauan lain kemudian menyusul seiring dengan waktu. Sehingga pada tanggal 29 Oktober, Indonesia dan juga Inggris akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun baru berselang 1 hari, di tanggal 30 Oktober 1945, terjadi bentrokan senjata di Jembatan Merah. Dan rupanya, dalam rombongan tersebut terdapat Jenderal Malabi. Bentrokan diawali dengan 20 pasukan India melepas tembakan. Dikatakan bahwa mereka terputus kontak dengan grup lain dan tidak mengetahui bahwa sedang berlangsung gencatan senjata. Sontak para pemuda Indonesia langsung mengambil posisi dan juga balas menembak. Hingga akhirnya seorang pemuda Indonesia menembakkan pistolnya ke arah Jenderal Malabi. Belum sampai di situ, mobil yang ditumpangi pun meledak, yang sepertinya ledakan itu berasal dari sebuah granat. Dan atas peristiwa ini, pihak Inggris begitu marah dan kemudian langsung mengeluarkan ultimatum yang dikenal sebagai Ultimatum 10 November 1945. Dalam ultimatum tersebut, pihak Indonesia diminta untuk menyerahkan senjata. Indonesia juga diminta untuk tidak melakukan perlawanan terhadap Inggris. Jenderal Malabi yang sudah tewas akhirnya diganti oleh Mayor Erik. Mayor Erik pun diperintahkan untuk menyerang jika seandainya warga Indonesia melawan. Inggris kemudian memberi ultimatum dengan menggunakan pamflet yang disebar lewat udara. Dan mendapati ultimatum tersebut, para pemuda justru semakin bernyali. Mereka semua turun ke jalan, memadati pojok-pojok kota dengan senjata ala kadar. Namun banyak juga dari mereka yang membawa senjata api otomatis. Bahkan ada dari mereka yang membawa granat, seolah mereka sudah siap menyambut pertempuran. Dan karena pada saat itu gerakan mereka masih belum terkoordinasi, maka mereka memutuskan untuk mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan Surabaya. Mereka juga mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dan sebenarnya selain dari itu, pemerintah juga sudah membentuk TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Dari sini akhirnya muncul semboyan yang banyak diteriakkan oleh para pejuang kala itu, yaitu merdeka atau mati. Mereka juga menulis Sumpah Pejuang Surabaya, yang akhirnya semakin membulatkan tekad mereka. Rupanya, gerakan perjuangan yang meneriakkan merdeka atau mati semakin menggema di pelosok negeri. Sehingga para kiai dari berbagai penjuru juga turut membantu. Mereka menggerakkan massa lewat resolusi jihad. Resolusi jihad itu digagas oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng, beserta dengan Kiai Asy'ari dan juga Kiai Tunggul Wulung dari Yogyakarta, Kiai Abbas dari pesantren Buntet Cirebon, dan Kiai Mustafa Kamil dari Partai Syarikat Islam. Mereka semua turut membantu pertempuran Surabaya, serta masih banyak lagi para ulama lain. Mereka lah yang akhirnya menggerakkan gelombang santri untuk kemudian turun dalam pertempuran. Dan tidak hanya santri, warga juga banyak dengan sukarela mereka pergi ke Surabaya untuk bergabung dalam perang besar itu. Semangat mereka semakin berkobar ketika mereka mendengarkan pidato dari Bung Tomo. Pidato itu disampaikan lewat sebuah siaran radio. Namun semua itu tidak membuat Inggris mundur. Mereka juga ternyata semakin mempersiapkan pertempuran dengan matang. Berbagai peralatan sudah mereka siapkan yang tentunya jauh lebih canggih. Apalagi mereka didukung dengan bantuan pengeboman laut udara. Mayor Erik memperkirakan bahwa mereka akan menaklukkan Surabaya hanya dalam waktu 3 hari. Ia begitu optimis karena peralatan perang yang jauh lebih memadai. Dan akhirnya di tanggal 10 November 1945, Inggris pun mulai melancarkan serangan udara. Mereka mengebom dengan liar ke seluruh penjuru kota. Dan setelah kota mulai hangus terbakar, mereka pun mulai menurunkan tank-tank ke area pertempuran untuk berhadapan langsung dengan para pejuang. Disinilah Inggris mulai melihat bahwa ternyata tank dan pesawat tidak bisa melunturkan semangat juang. Mayat berserakan di seluruh penjuru kota, namun para pejuang yang datang pun seperti tak ada habisnya. Bahkan 2 pesawat juga berhasil ditembak jatuh oleh para pejuang. Pertempuran alot yang tadinya diperkirakan bisa selesai dalam 3 hari, akhirnya semakin panjang sampai dengan lebih dari 3 minggu. Perlawanan para pejuang pun semakin hari semakin sengit. Di awal pertempuran, memang banyak sekali korban berjatuhan. Namun dengan cepat, mereka pun mulai mengganti taktik. Yang pada awalnya, perlawanan rakyat berlangsung secara spontan dan juga tidak terkoordinasi.
tetapi semakin hari semakin teratur. Imbas dari pertempuran, setidaknya sekitar 6.000 sampai dengan 16.000 pejuang dari Indonesia gugur. Ada pula yang menyebutkan angka sampai dengan 20.000. Dan sekitar 200.000 rakyat sipil akhirnya mengungsi dari Surabaya. Sementara korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sekitar 600 sampai dengan 2.000 tentara. Dan atas angka ini, Inggris mengklaim bahwa mereka memenangkan pertempuran tersebut. Meski mereka mengatakan bahwa Indonesia kalah dalam pertempuran itu, namun karena perang inilah, perlawanan rakyat justru semakin masif. Inggris ataupun Belanda semakin tidak diterima di tanah air. Yang akhirnya di tahun 1946, seluruh pasukan Inggris akhirnya meninggalkan Indonesia. Pengakuan dari veteran Inggris yang menjadi saksi dari peristiwa tersebut, yaitu Lord Cailon, bahkan menumpahkan rasa gemetar di buku hariannya yang tertanggal 15 November 1945. Ia menulis, "Jalan bijak yang harus kita ambil, yang harus Inggris ambil, adalah meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Kita harus keluar secepatnya," tulisnya dalam buku harian itu. Begitu dahsyat pertempuran Surabaya, pemerintah pun akhirnya menetapkan bahwa di tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Itulah kisah dari pertempuran Surabaya. Jika kalian tahu informasi lain atau ada yang keliru dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah. Sampai di sini yang bisa admin sampaikan. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.